Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama channel saya Faisal_Justice channel yang memberikan pemahaman soal hukum, edukasi buat masyarakat agar mengerti soal hukum. Saya mendapatkan pertanyaan di direct message mengenai soal satwa langka. Di pertanyaan tersebut, seseorang menanyakan apakah saya memelihara hewan langka seperti reptil dan unggas bisa dihukum pidana. Karena saat ini saya mempunyai satu ekor unggas dan satu ekor reptil yang dikatakan masuk dalam satwa yang dilindungi dan termasuk hewan buas. Maka merawat hewan yang dilindungi bisa dihukum penjara. Tolong Bapak jelaskan pertanyaan yang saya jelaskan tadi. Sebelum menjawab pertanyaan dari saudara, saya berharap klik subscribe, klik like agar channel ini berkembang dan terus mengedukasi masyarakat mengerti soal hukum. Menjawab soal ini, saya akan membuka soal di Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 mengenai tentang konservasi sumber daya alam, yang dimana barang siapa dengan sengaja melakukan pelanggaran terhadap ketentuan larangan sebagaimana yang disebutkan di dalam pasal-pasal yang ada di Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 mengenai tentang konservasi sumber daya alam. Seseorang yang dengan sengaja memelihara atau memperjualbelikan satwa langka akan diancam dengan pidana penjara selama 5 tahun dan denda 100 juta rupiah. Dan untuk saudara yang sudah memiliki satu ekor unggas yang termasuk di dalam satwa langka atau satu reptil yang juga masuk dalam satwa yang dilindungi, saya memberikan arahan kepada saudara. Lebih baik saudara menginformasikan kepada lembaga atau Badan Konservasi Sumber Daya Alam BKSDA dalam hal ini untuk meminta izin dalam pemeliharaan atau penangkaran apabila saudara memang mempunyai kepedulian untuk melindungi satwa langka dan memang saudara pecinta satwa langka yang dilindungi tersebut. Namun untuk memelihara satwa langka atau satwa yang dilindungi tersebut, saudara lebih baik dianjurkan dengan mengajukan proposal izin mengenai penangkaran atau memelihara hewan yang diajukan ke BKSDA. Atau jika saudara mempunyai badan usaha, memang saudara ini concern terhadap perlindungan satwa-satwa langka, maka saudara harus mengajukan surat bebas gangguan usaha melalui kecamatan setempat dan memberikan edukasi kepada semua masyarakat satwa yang saudara pelihara itu tidak mengganggu kenyamanan dan ketertiban di masyarakat. Jangan sampai hewan yang dilindungi tersebut yang masuk dalam kategori hewan buas dan hewan yang sangat dilindungi itu mengganggu kenyamanan di masyarakat. Hewan buas tersebut bisa mengganggu keamanan dan bisa saja menyerang orang di sekitarnya. Jangan sampai hal itu terjadi. Apabila saudara melanggar dan saudara tanpa ada surat izin resmi dari BKSDA, dan lebih baik saudara kembalikan satwa langka tersebut ke BKSDA atau ke alam liar di mana saudara menemukan satwa langka tersebut. Atau jika saudara membeli dari pembelian ilegal melalui online atau apa, saudara bisa melaporkan hal itu kepada pihak berwajib. Nah, menjawab soal itu, lebih baik saudara terus menginformasikan
apabila saudara ingin melindungi satwa langka tersebut dari kepunahan, saudara bisa ikut andil untuk membantu pemerintah dalam hal ini melindungi satwa-satwa itu. Dan saudara jika memiliki badan usaha juga dianjurkan memberikan salinan kartu tanda penduduk untuk individu atau perseorangan yang akan diterbitkan di dalam akte notaris mengenai badan usaha saudara soal penangkaran dan perlindungan satwa langka dan satwa yang dilindungi tersebut. Mungkin dengan komunitas pelindung satwa, saudara bisa menghimpun agar masyarakat jangan sampai juga memburu binatang atau hewan yang dilindungi, karena hewan-hewan tersebut sudah diatur di dalam Undang-Undang Nomor 5 1990 mengenai konservasi sumber daya alam. Demikian jawaban dari saya. Saya berharap saudara bisa memahami soal hukum agar berhati-hati jika memiliki satwa langka yang dilindungi dan diatur di dalam undang-undang. Lebih baik saudara memelihara hewan yang untuk perkembangbiakannya cukup banyak, tidak terancam punah. Itu mungkin tidak masuk dalam kategori di dalam satwa yang dilindungi. Namun ya itu tadi saya jelaskan, jika saudara sudah memelihara, lebih baik saudara meminta izin dengan syarat-syarat yang diajukan di Badan Konservasi Sumber Daya Alam. Sekian jawaban dari saya. Apabila saudara ingin bertanya, bisa bertanya ke Instagram saya melalui pesan direct message Faisal_JusticeFighter. Di sana bisa tanya soal hukum apapun. Dan sekian, terima kasih, tunggu channel selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.